Hai semua, selamat datang di materi perkuliahan pengembangan produk dari program studi D4 Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep testing, gitu ya. Pada beberapa industri seperti industri kuliner, industri obat-obatan dan kosmetik, pasti ada fase percobaan konsep produk terlebih dahulu sebelum prototipe produk dibuat. Sehingga konsep testing berperan untuk mengkonfirmasi bahwa produk ini memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh konsumen. Namun sebelum konsep testing itu dilakukan, marketer harus mengkurasi terlebih dahulu informasi yang sekiranya akan beresiko untuk perusahaan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita kurasi sebelum kita melihat konsep produk tersebut. Yang pertama adalah faktor teknologi, apakah perusahaan mampu memiliki teknologi untuk memproses konsep produk tersebut. Yang kedua adalah dari sisi ilmu, apakah memang SDM di perusahaan itu punya punya ilmu yang cukup untuk untuk memproses teknologi tersebut. Yang ketiga adalah dari sisi daya saing atau innovativeness. Yang terakhir adalah dimensi yang lebih spesifik, terutama dari sisi biaya dan juga mungkin faktor kompetitor. Nah, kita masuk pada tahap konsep testing. Sebelum pada screening awal, gitu ya, screening awal bahwa ini sepertinya konsepnya sudah cukup oke, gitu. Nah, evaluasi selanjutnya adalah menganalisis target pasar lebih spesifik lagi atau lebih dalam lagi, yaitu market analysis. Seorang product manager harus sangat mengetahui betul target pasar yang dibidik, mulai dari konsumen, kompetitor, dan bagaimana mendistribusikan produk terhadap konsumen. Hasil evaluasi dari market analysis ini adalah evaluasi secara cepat mengenai seberapa menguntungkan pasar yang dibidik untuk keberhasilan perusahaan, atau kita sebut namanya initial reaction. Namun ada beberapa situasi yang terkadang menjadi jebakan untuk marketer ketika melakukan initial reaction. Yang pertama adalah terlalu cepat menyimpulkan bahwa konsep ini bagus, atau yang kita sebut namanya adalah bazooka effect. Yang kedua adalah ketika menyimpulkan konsep ini bagus atau tidak, dan juga menyelaraskan dengan situasi pasar, dia tidak mengkonfirmasi kembali kepada orang yang mengutarakan ide ini. Yang ketiga adalah terkadang ketika marketer itu mengkurasi ide konsep, terkadang ada beberapa orang lain dari divisi yang lain itu mengintervensi gitu. Nah, yang keempat adalah terkadang marketer itu mengabaikan data dan objektivitas gitu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya diajukan ketika mengkurasi ide dan juga market analysis. Yang pertama adalah market word, yang ketiga framework, yang terakhir adalah competitive insulation. Yang pertama adalah kita harus melihat seberapa atraktif produk baru ini untuk konsumen. Kita harus bisa melihat data dan juga lihat kompetitor. Yang kedua adalah seberapa kemampuan internal gitu ya, apakah dengan mengeluarkan produk ini kompetensi produk itu akan meningkat. Terus apakah akan membawa dampak baik bagi manajemen. Yang terakhir adalah kira-kira produk ini itu akan mempertahankan daya saing perusahaan atau tidak. Kira-kira konsep produk ini akan bisa ditiru tidak oleh kompetitor. Ini adalah kondisi di mana terkadang analisis konsep testing itu bisa saja gagal. Nah, yang pertama adalah personal sense. Pada industri makanan, konsep testing itu dilakukan untuk mengetes makanan gitu ya, mengetes resep makanan, dan ataupun mungkin industri parfum gitu. Nah, terkadang personal taste atau personal sense itu bisa menjadi bisa mengaburkan gitu. Apakah konsep testing ini itu oke atau tidak? Yang kedua, sesuatu yang baru yang masih sulit untuk diuji.
Yang ketiga adalah salah dalam mengelola persepsi dari percobaan konsep. Mungkin lebih tepatnya adalah keliru dalam memprediksi sejauh mana produk ini akan dibeli oleh konsumen di kemudian hari. Jadi marketer itu kadang berprasangka di awal bahwa produk ini akan gagal karena produk ini tidak akan dibeli, kurang mau dibeli oleh konsumen. Itu. Dan yang terakhir adalah terkadang konsumen sendiri yang tidak tahu bahwa produk ini tuh akan masalah apa yang mereka punya yang berkaitan dengan produk ini gitu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Lalu hasil analisis konsep testing ini sebenarnya akan terasa sulit gitu ya, karena kan banyak pertimbangan yang harus kita analisis. Nah, semua itu akan terasa sulit jika kita tidak menyimpulkan dengan persepsi yang ringkas tentang dari hasil analisis. Jadi sebelum masuk ke konsep testing, kita perlu membuat konsep statement atau kita perlu membuat mungkin namanya value proposition kali ya, mengenai fitur-fitur apa yang dijanjikan oleh produk. Fitur-fitur yang sekiranya memberikan benefit untuk konsumen dan juga alasan kenapa konsumen itu membutuhkan produk tersebut. Nah, ini adalah konsep testing. Jadi tujuan konsep testing itu ada 3. Yang pertama adalah mencegah probability konsep produk yang sekiranya itu akan tidak dibeli oleh konsumen. Jadi konsep produk yang tidak ada value, yang tidak ada tujuan, dan juga mungkin tidak layak untuk dibeli. Yang kedua adalah dengan adanya konsep testing ini, kita bisa mengestimasi seberapa dekat nilai pembelian dengan real purchase. Jadi seorang marketer harus bisa melakukan prediksi market share. Yang ketiga adalah untuk mendevelop idea. Jadi ini sangat penting juga untuk divisi lain, terutama tim R&D. Jadi dari konsep testing ini akan ketahuan kira-kira atribut apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi produk yang dijanjikan oleh konsep statement, gitu ya. Nah, di sisi kanan ini adalah prosedur bagaimana melakukan konsep testing. Yang pertama tentang kita buat dulu konsep statement, lalu yang kedua membuat tujuan, yang ketiga adalah menentukan format bagaimana sih kita mau menguji konsep itu sendiri. Yang ketiga adalah select commercialization, jadi kira-kira tuh bahasa yang diajukan pada konsep statement itu apakah hanya informatif atau mengundang orang untuk membeli, meningkatkan desire orang untuk mengetahui produk lebih dalam. Lalu menentukan harga, terkadang memang konsep tes itu kita juga harus menentukan harga di awal gitu. Dan yang selanjutnya adalah pada tahap eksekusi. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari prosedur konsep testing. Yang pertama adalah format dari konsep statement. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana formatnya. Yang kedua adalah mendefinisikan grup dari responden yang terlibat pada percobaan konsep testing. Kira-kira apa ya, usernya tuh mau yang seperti apa. Kita harus tentukan mana user yang merupakan informan kunci, mana juga merupakan yang informan umum gitu. Lalu yang kedua adalah situasi, di mana kita akan menemukan responden atau informan yang ingin menguji atau mengetes produk kita, dan bagaimana kita mengaksesnya. Lalu juga kita harus melihat, terkadang konsep testing itu melibatkan interview gitu ya, untuk mengetahui secara dalam kira-kira persepsi apa yang ada di benak konsumen. Nah, jadi kita harus menyusun protokol pertanyaan interviewing guidance yang cukup mudah dimengerti gitu. Lalu mungkin beberapa isu ketika melaksanakan konsep testing seperti prosedurnya bagaimana, lalu change and implement, dan juga findings atau analisis gitu ya. Nah, ini adalah contoh format konsep statement secara naratif. Bisa dilihat di lingkaran di segi 6 warna merah ini. Lalu yang ini adalah format konsep testing berupa sketsa, berbeda dengan naratif yang mungkin hanya butuh kalimat saja, tapi ini harus ada harus ada gambar. Mungkin ini cocok untuk produk-produk dengan pemakaian produknya itu
cukup sulit kalau dijelaskan melalui narasi. Nah, setelah konsep testing itu selesai, marketer harus bisa menganalisis hasil dari konsep testing. Nah, salah satunya adalah bagaimana marketer itu memetakan persepsi konsumen, gitu ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan itu adalah kita harus melihat value yang akan diberikan oleh produk terhadap konsumen. Mungkin dalam konteks ini adalah value-nya adalah fashion, yang kedua adalah comfort atau kenyamanan. Nah, dalam hal ini sebelumnya tadi marketer sudah menganalisis market, tentunya harus ada hasil kira-kira segmentasi pasar apa saja yang dibidik. Nah, dari sini marketer harus bisa mengevaluasi secara kuantitatif mengenai mengenai persepsi pada existing brand. Preferensi segmentasi pasar yang dibidik ini terhadap brand yang sudah existing gitu. Tentunya dari sini marketer harus bisa meyakinkan bahwa segmentasi pasar yang kita bidik ini adalah segmentasi pasar yang sedang membutuhkan value yang ingin kita tawarkan. Lalu selanjutnya lebih detail lagi, mungkin berbeda dengan sebelumnya, mungkin tidak ada brand khusus. Nah, kali ini dalam tahap ini, dalam mapping ini lebih detail lagi ada brandnya gitu ya. Jadi di sini tuh kita harus memetakan kira-kira dari segi fashion dan comfort, kira-kira brand tuh persepsinya bagaimana gitu antar brand itu. Nah, lalu ini adalah ideal factors dari perceptual mapping. Jadi tadi kan di fase sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana nih benefit segmen 1 dan 2. Nah, selanjutnya 2 mapping tadi digabungkan menjadi seperti ini. Nah, ini sangat penting untuk membuat asumsi. Membuat asumsi yang meyakinkan divisi lain bahwa produk yang ingin bahwa hasil konsep testing ini cukup meyakinkan gitu, cukup bisa diuji dengan baik, gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan chapter 10. Demikian presentasi dari saya.